Nabi Yakub pun kembali berdoa kepada Allah untuk kelancaran persalinan Rahil. Tetapi Allah berkehendak lain. Rahil telah berpulang ke sisinya, sedangkan bayinya baik-baik saja. Kejadian tersebut membuat Nabi Yakub dan Yusuf bersedih. Begitu juga dengan Lia, kakak dari Rahil, yang menggendong bayi tersebut. Tetapi tidak dengan Bilah, yang malah merasa senang karena kini Rahil telah tiada. Setelah Rahil meninggal, ia langsung dimakamkan oleh Nabi Yakub dan mendoakannya. Setelah itu, Nabi Yakub lalu memberikan nama anak keduanya dari Rahil yang bernama Benyamin, atau yang berarti tangan kanan, di mana nantinya ia akan menjadi tangan kanan Nabi Yakub kelak. Saat dalam perjalanan menuju Kan'an, Yusuf yang kini tidak memiliki ibu kandung diperebutkan oleh bibi-bibinya untuk diasuh. Tapi Yakub mengatakan jika Yusuf tidak boleh jauh darinya. Hal ini kembali membuat Bilah dan Zulfa kembali cemburu, melihat Yusuf kini diperebutkan oleh bibi-bibinya, bahkan oleh Yakub sendiri. Setelah sampai di Kan'an, mereka pun disambut oleh warga dan langsung menuju ke makam Nabi Ishak. Di sana Nabi Yakub mendoakan Nabi Ishak dan diberi jubah peninggalan dari kakeknya Nabi Ibrahim, yang dahulu dipakai ketika dibakar oleh Raja Namrud. Jubah itu diwariskan kepada Nabi Yakub dan nanti akan diwariskan ke Nabi setelahnya. Semua warga Kan'an telah mempercayai, bahkan telah memeluk semua ajaran yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak. Terlihat juga anak tertua Nabi Yakub yang bernama Yahuda, membayangkan jika kelak ia akan menjadi penerus risalah kenabian Nabi Yakub itu. Ia juga bertanya kepada adiknya yang bernama Syamun tentang siapa yang akan mewarisi jubah itu. Mereka masih saja berpikir bahwa penerus Nabi Yakub adalah yang terkuat, bukan orang yang terbaik. Hari-hari Yusuf kecil berjalan seperti anak-anak pada umumnya. Namun kembali, Bilah yang selalu memberikan sindiran kepada Yusuf bahwa seorang anak yatim selalu beruntung. Ucapan itu langsung dibalas oleh adik dari Nabi Yakub yang bernama Faikoh, yang sekarang merawat Nabi Yusuf, mengatakan, "Kenapa kau tidak mati saja agar anakmu menjadi anak yatim?" Ucapan itu langsung membuat Bilah menyesal dan ketakutan. Di sini Nabi Yakub memperingatkan adiknya agar tidak memberikan kasih sayang kepada Yusuf secara berlebihan, karena itu akan membuat iri saudara-saudara yang lainnya. Faikoh pun langsung menjawab pernyataan Nabi Yakub bahwa sebenarnya yang menyulut rasa iri kepada anak-anak adalah Bilah dan Zulfa. Dan benar saja, anak-anak yang lain selalu iri kepada Yusuf karena ia selalu diberi pakaian bagus oleh Faikoh, sedangkan mereka tidak sama sekali. Di sisi lain, Yahuda dan Lavi, yang juga anak tertua dari Nabi Yakub, mulai curiga kepada Nabi Yakub bahwa selama ini Yakub tidak pernah lagi ikut mengembala kambing karena menjaga Yusuf. Tapi Lavi berpikiran berbeda dengan Yahuda, bahwa seorang nabi haruslah berada di tengah para umatnya. Malam harinya, saat akan mendapatkan khotbah dari Nabi Yakub, Faikoh memakaikan sabuk warisan dari Nabi Ishak kepada Yusuf. Hal itu langsung membuat Bilah menghasut Yahuda jika sabuk itu harus diberikan kepada Nabi setelah Nabi Yakub. Dalam khotbahnya, Nabi Yakub bertanya kepada orang-orang bagaimana cara membuang kedengkian. Pertanyaan itu langsung dijawab oleh Yusuf yang masih kecil. Hal itu membuat semua orang terpana karena jawaban Yusuf benar. Keesokan harinya, anak-anak lain pun melihat Nabi Yakub sedang memangku Yusuf, yang membuat anak-anak itu iri kepadanya. Tetapi tidak untuk Lavi, yang mengatakan bahwa mereka sewaktu kecil juga diperlakukan sama seperti Yusuf. Hal itu langsung ditanyakan oleh Yahuda kepada Nabi Yakub. Kenapa ia lebih menyayangi Yusuf daripada anak-anak yang lain? Nabi Yakub pun menjawab bahwa mereka juga diperlakukan sama seperti Yusuf sewaktu kecil. Dia juga menyayangi anaknya secara adil, tapi karena Yusuflah yang paling kecil, maka anak-anak yang lain menjadi salah pandangan kepadanya. Terjadi kejadian yang tidak disangka ketika Yusuf bermain petak umpet bersama saudara-saudaranya. Ia menghilang dan membuat Faikah dan yang lain panik mencarinya. Dan ternyata Yusuf ketiduran pada saat bersembunyi di sebuah guci. Hal itu membuat Lia, kakak dari ibunya Yusuf, mengambil Yusuf dari Faikah sebagai pengasuhnya. Karena ia berpikir Faikah lalai menjaga Yusuf. Tetapi Faikah yang telah menganggap Yusuf sebagai anaknya meminta kesempatan sekali lagi kepada Nabi Yakub untuk menjaga Yusuf. Akhirnya, Nabi Yakub memberikan izin kepada Faikah
untuk tinggal bersama Yusuf beberapa hari saja. Lalu Faikah yang ingin merawat Yusuf secara penuh mempunyai ide dan mengajak Yusuf yang masih polos untuk bekerja sama. Faikah lalu memasangkan sabuk warisan Nabi Ishak kepada Yusuf dan mengatakan kepada semua orang bahwa sabuk milik Nabi Ishak telah dicuri oleh seseorang. Ia juga mengatakan kepada Nabi Yakub, mungkinkah Yusuf mengambil sabuk itu karena ia sangat menyukainya. Yakub langsung menyangkal jika Yusuf telah mencuri sabuk itu. Saat Yusuf diperiksa, semua orang melihat sabuk itu telah terpasang di perut Yusuf. Tujuan Faikah melakukan hal itu untuk menunjukkan kepada warga Kan'an bahwa Yusuf telah mencuri sabuk milik Nabi Ishak. Dan tradisi di Kan'an, barang siapa yang menangkap pencuri barang miliknya, maka ia berhak menjadikannya pelayan selama 4 tahun. Sebagai keluarga Nabi, maka mereka harus mematuhi aturan yang sudah ada. Dan pada akhirnya, Yusuf kembali tinggal bersama Faikah selama 4 tahun. Sebenarnya, Nabi Yusuf sudah tahu bahwa itu adalah rencana Faikah yang dapat membuat masalah tentang hak asuh Yusuf selesai. Hari demi hari dilalui Yusuf bersama Faikah yang telah menganggapnya seperti anaknya sendiri. Dan suatu ketika, Yusuf bermimpi aneh dan langsung menceritakannya kepada Nabi Yakub. Mimpi Yusuf adalah ketika ia bermain dengan kakak-kakaknya di ladang, ia menancapkan tongkatnya ke tanah dan seketika tongkat itu berubah menjadi pohon yang sangat tinggi dan mempunyai daun yang hijau memayungi kakak-kakaknya. Nabi Yakub yang ditakdirkan oleh Allah dapat menafsirkan mimpi seseorang sebenarnya telah mengetahui arti dari mimpi Yusuf kecil. Tetapi ia memilih diam dan tidak memberitahukan hal ini kepada keluarganya karena ia ingin mencegah dampak buruk jika semua orang mengetahui arti dari mimpi Yusuf. Dan arti mimpi itu hanya disampaikan kepada Yusuf, Faikah dan pelayannya. Jika suatu saat nanti Yusuf akan mendapatkan kedudukan yang mulia dan terpuji dibanding saudara-saudaranya yang lain. Dahulu Nabi Ishak selalu berdoa supaya banyak nabi datang dari keturunannya. Dan ketika Nabi Yakub menanyakan siapa yang akan menjadi penerus risalahnya, ia berharap Yusuflah akan menjadi penerus kenabian setelahnya. Yusuf yang masih belum mengerti tentang kenabian, lalu diceritakan oleh Nabi Yakub tentang risalah Nabi. Bunai, innal anbiya'a rusulullahi ila khalqih. Ia juga menyuruh Yusuf agar tidak menceritakan tafsir dari mimpinya kepada saudaranya, karena mungkin saja api kedengkian akan menyala di antara mereka, sehingga hal itu dapat membuat mereka memusuhi Yusuf. Di siang itu juga, Nabi Yakub menuju ke ladang untuk membawakan makanan kepada anak-anaknya yang sedang menggembala kambing. Hal itu membuat mereka bertanya, kenapa Yakub repot-repot membawakan mereka makanan tak seperti biasanya. Ternyata, Yakub sedang merasa rindu kepada anak-anaknya yang lain dan ingin menemani mereka dalam menggembala kambing. Tapi, anak-anaknya malah merasa jika mereka selama ini kurang diperhatikan oleh Yakub sejak kehadiran Yusuf dan Benyamin. Mereka juga cemas dengan tafsir mimpi Yusuf, karena menurut mereka, merekalah yang bekerja keras menghidupi keluarga. Tetapi kenapa yang akan mengganti Yakub adalah Yusuf? Yakub lalu mengatakan kepada anak-anaknya bahwa tafsir mimpi yang dimiliki oleh Yusuf memiliki arti bahwa Yusuf akan melindungi saudara-saudaranya, karena daun hijau itu melindungi mereka semua. Dan pengganti dirinya akan ditentukan oleh Allah, bukannya Yakub sendiri. Yakub juga meminta agar anaknya saling menyayangi satu sama lain, agar Allah mengasihi mereka semua. Di tengah nasihat itu, datang seekor serigala yang akan menyerang ternak milik mereka. Mereka pun bergegas menggiring ternaknya menjauh dan mengusir serigala itu. Setelah mereka pulang, Yakub dan anak-anaknya pun makan bersama dan menceritakan kejadian yang dialami oleh mereka. Di sini Yusuf menanyakan kepada Yakub apakah ia boleh pergi ke ladang bersama saudara-saudaranya. Yakub pun melarangnya karena ia masih kecil dan akan mengizinkannya jika ia sudah besar nanti. Malam harinya, anak-anak menceritakan arti dari mimpi Yusuf yang ditafsirkan oleh Nabi Yakub kepada Bilah dan Julfa. Dan lagi-lagi, di sini Bilah dan Julfa kembali menghasut anak-anaknya agar tidak percaya kepada perkataan Nabi Yakub yang hanya ingin membuat mereka diam. Julfa juga mengatakan bahwa menurut Bilah, Yusuf akan unggul dan akan menjadi pemimpin bagi saudara-saudaranya yang lain. Singkat cerita, Yusuf yang sudah mulai beranjak remaja mengetahui bahwa Faikoh sedang mengalami sakit-sakitan. Faikoh mengatakan bahwa ajalnya sudah dekat. Sebelum meninggal, Faikoh meminta maaf kepada semuanya karena selama ini ia bisa merawat Yusuf karena tipu dayanya.
dan menuduhnya sebagai seorang pencuri. Ia juga mengakui semuanya bahwa sebenarnya Yusuf bukanlah seorang pencuri dan mengatakan yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Ia meminta untuk memberitahu semua orang bahwa Yusuf bukanlah seorang pencuri. Faikah juga berpesan kepada Yakub untuk menjaga Yusuf baik-baik karena Yusuf adalah penerus kenabian setelah Nabi Yakub. Akhirnya, Faikah pun meninggal dengan tenang karena telah mengatakan semua kebenaran yang terjadi kepada semua orang.